semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas satu buku penting di dunia bisnis analis, yaitu Babok atau Business Analyst Body of Knowledge. Nah, tapi di video kali ini bukan cuma mau ngebahas tentang isinya aja nih, kita akan coba untuk mengkritisi seberapa relevan sih Babok ini di dunia kerja saat ini. So, kita langsung aja simak yuk! Babok itu adalah panduan praktik terbaik yang disusun oleh IIBA atau International Institute of Business Analysts. Nah, di buku ini ngebahas tentang peran dan tanggung jawab seorang bisnis analis dalam berbagai konteks bisnis dan juga proyek. Nah, intinya Babok ini itu kayak kitab suci bagi analisis bisnis. Babok penting karena memberikan struktur yang jelas bagi BA. Tanpa panduan kayak gini, banyak proyek bakal meleset karena kebutuhan bisnisnya nggak ditangkap dengan benar. Nah, manfaat nyatanya yaitu biasanya mengurangi ambiguitas kebutuhan, lalu meningkatkan komunikasi antar stakeholder, dan juga meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kalau misalkan dibandingin sama metode lain, kayak misalnya Agile, Scrum, atau bahkan Design Thinking, Babok ini dia lebih fokus ke proses analisa dan juga manajemen kebutuhan. Nah, sementara Agile itu dia lebih fokus ke pengembangan cepat, nah sedangkan Babok mengisi celah sebelum dan selama pengembangan dengan pemahaman mendalam kebutuhan bisnis. Jawabannya iya, tapi adaptif. Babok tetap relevan, apalagi di industri yang kompleks, regulatif, atau beresiko tinggi seperti berikut. Nah, tapi untuk startup kecil atau proyek kecil, Babok ini bisa jadi terasa terlalu berat. Di sini metode hybrid seperti misalnya Babok dan Agile itu bisa jadi solusi ideal. Secara umum, Babok itu dia keren, dia lengkap, terstruktur, cocok banget buat kamu yang pengen kerja secara profesional sebagai bisnis analis. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang pakai ini tuh jadi standar kerja gitu. Tapi jujur ya, Babok ini itu dia berat kalau diterapkan mentah-mentah, kayak terlalu formal, terlalu banyak dokumentasi, dan kadang juga kurang fleksibel kalau dipakai di startup atau tim kecil yang butuh banyak gerak cepat gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya itu adaptif ya, adaptasi gitu. Jangan saklek, kayak ambil yang pentingnya aja, sesuaikan dengan kondisi proyek dan organisasi kamu. Babok itu kan bukan aturan mati ya teman-teman, dia itu alat bantu. Jadinya gak harusnya jadi belenggu buat teman-teman. Nah, jadi gimana? Teman-teman udah ngerasa perlu belum buat belajar Babok ini? Kalau misalkan teman-teman itu adalah seorang bisnis analis atau project manager atau bahkan seseorang yang ingin masuk ke ranah transformasi digital, jawabannya yes. Nah, tapi ingat juga teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah ya, apapun itu jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan lagi dengan konteks, organisasi, dan industri teman-teman semua. Dan juga like video ini kalau misalkan teman-teman ngerasa terbantu, juga tulis dong di komentar karena aku pengen tahu nih, metode apa yang teman-teman pakai di tempat kerja, apakah itu Babok, Agile, atau bahkan campuran.